Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi. Baiklah, mari kita buka renungan pagi kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Maha Baik, sampaikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami sangat membutuhkannya. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya, sehingga kami semua mendapatkan berkat-berkat rohani dan pelajaran yang indah dari Tuhan untuk kami terapkan dalam kehidupan ini, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai Amsal 20 ayat 30 yang berkata demikian. Amsal 20 ayat 30. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Jadi maksud ayat ini, banyak orang yang berbuat jahat bertobat setelah kena pukulan Tuhan. Dan pukulan Tuhan bisa membuat orang memiliki bersih hati. Artinya, sebelum kena pukulan Tuhan, orang tersebut berbuat jahat dan hidup di dalam dosa. Dan mereka tidak menyadari bahwa perbuatan jahat itu adalah menjijikan di mata Tuhan dan juga bisa merugikan banyak orang. Tapi setelah kena pukulan Tuhan, kena teguran Tuhan dengan keras, mereka sadar bahwa kejahatan itu adalah tindakan atau perbuatan yang tidak baik atau tidak benar, yang hanya akan mendatangkan kerugian buat orang lain. Dan banyak orang menyangka dengan berbuat jahat, maka dia bisa mendapatkan uang banyak dengan cara yang mudah. Dan orang berpikir dengan banyaknya uang, maka hidupnya akan senang. Padahal, saudara-saudara, bagaimana hidup bisa senang kalau uang yang didapat dari hasil kejahatan? Nah, karena itu Tuhan memukul orang itu, Tuhan menegur dengan keras orang itu, sehingga orang tersebut bisa sadar. Jadi yang tadinya hatinya kotor, hatinya bengkok, sekarang menjadi bersih hati. Jadi kalau begitu saudara-saudara, pukulan Tuhan seringkali diperlukan untuk membuat orang sadar akan kejahatannya dan supaya orang kembali kepada Tuhan. Ini pelajaran bagi kita saudara-saudara, siapa di antara kita yang hidup di dalam kejahatan, jangan tunggu digebuk Tuhan dulu baru bertobat. Sekarang ini waktunya untuk segera kita bertobat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat tersebut. Supaya kita selamat, saudara-saudara. Supaya kita tidak menderita. Jadi pertobatan itu membuat dosa kita dihapuskan. Pertobatan itu membuat senang hati Tuhan. Dan pertobatan itu bisa membuat luluh hati Tuhan. Yang tadinya Tuhan mau menghukum kita, bisa tidak jadi, saudara-saudara. Lihat saja kota Niniwe yang begitu jahat di mata Tuhan. Tapi begitu Yunus datang ke sana karena diutus Tuhan, memberitakan kebenaran, mereka berkabung, saudara-saudara. Berikut rajanya dan juga hewan-hewan. Semuanya harus berpuasa. Tanda mereka sadar akan segala kejahatan dan dosa mereka. Tanda mereka menyesal akan segala kejahatan yang telah mereka lakukan. Mereka benar-benar bertobat, saudara-saudara. Dan Alkitab mengatakan hati Tuhan itu jadi berbelas kasihan kepada orang-orang Niniwe. Yang tadinya Tuhan akan menghukum kota Niniwe, tidak jadi penghukuman itu diturunkan kepada kota tersebut. Apa yang menyebabkan Tuhan urung menghukum kota itu? Jawabannya adalah penduduknya bertobat, saudara-saudara. Jadi pertobatan itu bisa meluluhkan hati Tuhan. Coba kita lihat Injil Matius pasal 11 ayat 20, 21, 22, 23, dan 24. Matius 11 ayat 20-24 berbunyi demikian. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu.
Nah, sampai di sana dulu, nanti kita teruskan lagi. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus mengecam dua kota, yaitu Korazim dan Betsaida. Mengapa mereka dikecam Tuhan, saudara-saudara? Karena di kota itu Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, tetapi penduduknya tidak juga bertobat. Nah, saudara-saudara, di akhir zaman ini juga banyak orang diberkati iya, Tuhan memberikan mujizat juga iya, Tuhan memberikan pertolongan juga iya, Tuhan menunjukkan keajaibannya juga iya, tetapi anehnya saudara-saudara, orang-orang yang menerima hal itu bukannya bertobat, mengaku dosa dan menyesal karena segala perbuatan mereka yang jahat, tapi saudara sebaliknya, mereka bertambah jahat. Mereka tidak mau bertobat. Mereka pikir dengan tidak bertobat juga Tuhan mengadakan berkat. Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan mengadakan hal-hal ajaib dalam kehidupan mereka. Nah, ini pikiran yang keliru, saudara-saudara. Dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat dosa, tapi ternyata toko kita masih laris, bahkan makin laris. Kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa, kita tidak sakit, bahkan tubuh kita makin kuat, makin sehat, makin baik. Bisnis kita terus diberkati, makin banyak keuntungan yang kita dapat. Walaupun hidup ini mungkin tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi saudara, segala macam usaha dan bisnis kita tetap dibikin lancar oleh Tuhan. Jangan saudara-saudara kita berpikir, kalau begitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dosa dikit, dosa banyak juga nggak apa-apa. Buktinya segala usaha tetap Tuhan memberkati. Segala sesuatu masih berjalan baik-baik. Bahkan ini fisik tambah sehat saja. Saudara-saudara, hal itu bukan berarti Tuhan setuju kalau kita terus-menerus berbuat jahat. Bukan berarti saudara itu artinya Tuhan setuju dengan kejahatan kita atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik kita. Tidak sama sekali, saudara. Tetapi itu menunjukkan kesabaran Tuhan yang luar biasa. Coba saudara pikir, berapa banyak kita berbuat jahat, tapi tetap toh Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Itu semua menunjukkan bahwa dengan Tuhan memberikan hal-hal yang baik itu dimaksudkan supaya kita jadi malu kepada Tuhan. Dan karena kita malu kepada Tuhan, kita jadi bertobat akan segala dosa dan kejahatan kita. Tapi nyatanya saudara tidak. Banyak orang bahkan makin berani berbuat dosa dan kejahatan karena bisnisnya tetap diberkati Tuhan. Pekerjaannya tetap dibuat lancar oleh Tuhan. Fisiknya tetap sehat. Orang seperti ini adalah orang yang tidak tahu diri, saudara sekalian. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat, kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Betul Tuhan panjang sabar, betul Tuhan penuh kasih, tapi tetap ada batasnya. Lah, kalau orang tidak mau bertobat, masa Tuhan biarkan terus-menerus? Pasti Tuhan tindak. Tuhan akan segera menghukum orang-orang yang bandel tersebut. Orang-orang yang tidak tahu diri tersebut. Jadi biar bagaimana juga saudara-saudara, kita ini harus bertobat dari segala perbuatan-perbuatan jahat kita. Kalau tidak, sekali waktu Tuhan akan menggebuk kita. Nah, makanya di sini saudara-saudara, Tuhan mengecam kota Korazim dan Betsaida. Mestinya kalau di kota mereka Tuhan Yesus banyak mengadakan mujizat, mereka jadi bertobat dong. Tapi mereka kalah oleh dua kota yang lain, yaitu Tirus dan Sidon. Di Tirus dan di Sidon pun penduduknya sangat jahat kepada Tuhan. Sangat jahat di mata Tuhan. Orang-orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus berkata, seandainya mujizat-mujizat yang berlaku atau yang Tuhan adakan di kota Korazim dan Betsaida berlaku juga di kota Tirus dan Sidon, maka penduduk Tirus dan Sidon pasti sudah bertobat. Mereka pasti sudah meratap kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan mereka pasti meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Hal itu juga yang Tuhan harapkan terjadi di kota Korazim dan Betsaida. Tapi sudah ternyata Tuhan dikecewakan oleh dua penduduk kota ini. Mereka tidak juga mau bertobat.
Itu sebabnya saudara perhatikan di ayat 22 dari Matius 11. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Artinya saudara, kota Korazim dan Betsaida harus bertanggung jawab atas segala kejahatan yang mereka lakukan. Mereka harus bertanggung jawab karena mereka tidak mau bertobat balik kepada Allah. Dan mereka harus menerima penghukuman yang berat, yaitu binasa kekal selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, kalau ada di antara kita saat ini yang mendengarkan renungan ini, saudara-saudara hidup di dalam dosa dan kejahatan, cepat bertobat. Jangan sampai kita digebuk Tuhan dulu. Mari kita bikin hati Tuhan luluh terhadap kita. Sehingga yang tadinya Tuhan mau menggebuk kita, tidak jadi Tuhan menggebuk kita. Yang tadinya Tuhan mau menghukum kita, tidak jadi Tuhan menghukum kita. Sebab ternyata kita minta ampun kepada Tuhan. Kita menyesali dosa dan kejahatan kita. Dan kita bertobat. Sekarang coba kita lanjutkan lagi. Injil Matius pasal 11. Kita baca ayat 23 dan 24. Matius 11 ayat 23 dan 24 begini firman Tuhan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita sekalian kepada kota Sodom, kota yang sangat jahat penduduknya. Di sana ada pelecehan seksual dan ada banyak penyimpangan-penyimpangan seksual. Di sana terjadi, saudara-saudara, dosa-dosa seksual, yaitu banyaknya orang-orang yang homoseksual dan mungkin juga lesbianisme. Dosa mereka begitu keji dan menjijikan di mata Tuhan. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, penghukuman untuk kota Sodom jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan Kapernaum. Mengapa? Padahal di Kapernaum Tuhan Yesus banyak mengadakan mujizat. Jawabannya adalah orang Kapernaum tidak juga mau bertobat sekalipun mereka melihat mujizat Tuhan. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya, mujizat itu belum tentu membuat orang bisa bertobat. Yang bisa membuat orang bertobat itu, saudara-saudara, adalah firman Tuhan dan Roh Kudus yang menyentuh hati dan pikiran kita, yang menyadarkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tapi semestinya kalau orang terbuka untuk Tuhan, dengan Tuhan mengadakan pertolongan, dengan Tuhan mengadakan mujizat, mestinya cukup. Itu membuat orang tersebut datang kepada Tuhan, minta ampun dan bertobat. Apalagi saudara-saudara kalau Tuhan menambahinya dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, lebih lagi pertobatan itu harus terjadi. Tapi tidak dengan kota Kapernaum, saudara-saudara. Ini yang membuat Tuhan sedih. Dan Tuhan Yesus membandingkan dengan kota Sodom yang begitu penduduknya jahat. Ternyata kota Sodom penduduknya justru lebih baik daripada Kapernaum. Karena kalau di kota Sodom Tuhan memberikan mujizat yang terjadi seperti di kota Kapernaum, maka saudara, pertobatan di kota Sodom itu akan begitu hebat terjadi. Penduduknya akan menyesalkan segala dosa dan kejahatan mereka. Karenanya Tuhan Yesus berkata, hukuman untuk kota Sodom jauh lebih ringan daripada Kapernaum. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, perumpamaan tentang kota-kota yang tidak mau bertobat, dan akhirnya mereka dihukum, ini menuntun kita kepada satu kesimpulan, bahwa bukankah Tuhan sudah menolong kita? Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah banyak membuat mujizat bagi kita. Ayolah Bapak Ibu, kita segera bertobat dari segala kejahatan kita. Kalau tidak, Tuhan akan menggebuk kita. Tuhan akan memukul kita. Tuhan akan mendatangkan malapetaka terhadap kita. Tuhan akan mendatangkan hukuman-hukuman lain yang membuat kita nanti akan sangat menderita. Saudara sekalian, janganlah kita baru bertobat setelah Tuhan menghukum, memukul, dan menggebuk kita. Janganlah saudara-saudara hati kita baru bersih setelah dipukul dan digebuk Tuhan. Sebelum Tuhan mengadakan hukuman dan pemukulan atas kita, marilah kita segera bertobat. Kalau kita segera bertobat, Tuhan akan mengurungkan niatnya memukul dan menghajar kita. Tuhan akan mengurungkan niatnya untuk menghukum kita. Sebaliknya saudara-saudara, hatinya luluh dan jatuh belas kasihan terhadap kita.
Nah, kalau Tuhan sudah jatuh hati terhadap kita, sudah belas kasihannya jatuh atas kita, maka saudara, segala persoalan kita pasti Tuhan bereskan. Jadi yang paling indah dalam hidup ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita bertobat dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ingat sekali lagi, jangan nunggu dipukul Tuhan. Jangan nunggu digebuk Tuhan dulu baru bertobat. Sekarang inilah, saudara-saudara, pertobatan itu harus kita laksanakan. Tuhan memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang datang bagi kami saat ini. Tolong dan kuatkan kami untuk kami dapat melakukannya. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, besok kita akan membahas mengenai orang-orang yang bertobat setelah dipukul Tuhan. Kita akan membaca ayat-ayatnya. Bagaimana ada orang-orang yang hatinya menjadi suci, menjadi mulia. Karena mendapatkan pukulan dari Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom. Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya.